Dan kita menuju ke tempat travelnya Ito. Begitu sampai tempat travelnya Ito, gue sama Feli bingung, heran dan kaget. Tiba-tiba. Kamu di mana? Ini udah sampai alamatnya. Ini sih kantornya ini. Ini. Jangan-jangan Naura lagi. Hah? Kelihatan di belakang. Iya makanya. Tapi kita janjian di kantor itu. Iya di sini. Itu mungkin. Dia ngapain dia? Iya coba turun kali. Gue ngeliat di depan kantor itu ada seorang perempuan berusaha masuk ke dalam kantor dan dihadang-hadangin sama security. Ribut ini mereka berdua. Buat tadi dulu sebelumnya. Iya, maaf Pak, sebentar. Pak, maaf Pak, sebentar. Iya, mau nanya. Ini Nora? Iya, iya. Oh, Ya, ada apa ini? ini Pak saya mau masuk kan. Nggak dibolehin sama dia. Aduh, apaan sih? Saya pacarnya itu. Apaan sih, Pak? Enggak. Saya mau masuk. Matiin semua. Matiin semua. Apaan itu? Apa-apaan itu? Enggak, Pak, enggak. Tadi itu... Matiin nggak? Enggak. Nora ini yakin bahwa bosnya yang namanya itu kenal sama Nora katanya. Yakin sama Nora. Sudah kenal kok sama saya, Pak. Bilang saya datang di sini. Saya ini pacarnya. Saya sudah berkali-kali datang ke sini kok. Bapak orang baru ya? Saya mau masuk. Matiin, saya bilang matiin. Pak, enggak, iya, Pak, udah, jangan begitu tadi. Ya. Ya, lihat. Biasa aja, Pak. Apa? Hati-hati ya. Udah. Itu pacar saya, Pak. Saya mau ketemu pacar saya. Jangan ngaku-ngaku pacarnya bos saya. Pak, saya beneran pacarnya Dengar apa dulu. sih? 1 bulan yang lalu pernah ada seorang wanita datang ke sini ngaku-ngaku sebagai pacar bos saya. Itu ini jadi sering kedatangan seorang perempuan dan ngaku itu pacarnya. Jadi satpam itu nggak heran, nggak kaget. Makanya dia diusir. Hah? Beneran itu Pak? Betul, Pak. Ada Pak, orang yang sama? jelas saya Ada orang yang pacarnya, sama Pak. 1 bulan yang lalu ngaku-ngaku sebagai pacar. Pak, saya pacarnya itu. Siapa perempuan itu? Jelas-jelas saya pacarnya. Tunggu dulu. Petugasnya sebelum saya kan ada teman saya. Nah wanita itu menerobos, terganggu lah bos saya sedang meeting, beliau lah dipecat, saya penggantinya. Jadi saya nggak mau seperti itu, ingat. Tapi saya pacarnya, Pak. Saya nggak mau Gimana kejadian sih? itu menimpa ke saya. Kalau Jadi- saya dipecat gimana? Jadi kejadian seperti ini sering Pak maksudnya? Betul Pak. 1 bulan yang lalu kemarin, sebelum saya. Iya. Ya udah kasihan bapaknya jangan dulu. Nanti kita coba nanti kita coba cari cara yang lain. Ya maaf Pak ya. Yuk, udah dulu. Siapa? Kita akhirnya diusir sama satpam. Dia nangis di situ. Dia nggak percaya kok ternyata banyak perempuan datang ke sana dan itu mengaku pacarnya Ito. Berarti Ito playboy dong. Berarti Ito suka memerankan perempuan dong. Berarti ini bukan pertama kalinya dong. Seorang perempuan datang kantornya Ito. Sering sekali. Akhirnya kita kasih pengertian di situ sama Naura. Coba ini sekarang kita cari cara dulu. Ya, kalau emang bener di sini dia kantornya, kalau emang bener di sini dia kerja, dia pasti kan juga akan pulang kan? Kan katanya juga meeting itu Iya. sore. Katanya berarti sampai jam 5. Nanti kita coba ke sana lagi. Ini kan udah jam 4 lewat nih. Itu udah jam 4 ini lewat kan? Bentar lagi nih. Tuh. Udah jam 4 lewat, bentar lagi. Ini kita tungguin aja sebentar. Ya sambil kita cerita. Ini kan kamu belum cerita semuanya masalahnya seperti apa. Ya, yuk kita di mobil dulu ya. Ya kita di mobil sambil ceritain sebenarnya apa yang terjadi ya. Sambil nangis, Naura ini cerita semuanya. Dia ini sudah pacaran 1,5 tahun. Dia dijanjikan mau dikenalin sama orang tuanya, tapi tidak pernah dikenalin.
Ya, informasi seperti ini tuh udah sering kita dapatin. Kamu berharapnya dapat informasi yang bagus, informasi yang kamu senang. Nggak bisa seperti itu. Kalau emang kenyataannya seperti ini, harus kamu terima. Apalagi kamu kan seharusnya yang tahu siapa pacar kamu ini. Kamu yang kenal kan? Kalian kenalnya di mana coba? Di kafe waktu itu. Di kafe. Tuh kan apalagi di kafe. Coba boleh ceritain nggak ini asal mulanya seperti apa, dia dari keluarga mana, terus kenapa kamu yakin banget sampai kamu bela-belain datang ke kantornya? Jadi aku kenalan sama dia tuh 1,5 tahun. Terus 1,5 tahun kita menjalin hubungan bareng. Selama ini baik-baik aja, nggak ada yang bermasalah. Terus tiba-tiba satu bulan belakangan ini dia hilang, nggak ada kabar sama sekali, nggak tahu kemana, nggak ngabarin aku sama sekali. Terus kayak nggak ada kabar sama sekali pokoknya. Padahal kita tuh udah mau serius, kita tuh udah mau nyiapin buat tunangan 6 bulan lagi. Tiba-tiba dia nggak ada kabar, kayak gini ngilang aja tiba-tiba gitu. Rumah keluarganya itu nggak pernah diajak, nggak pernah dikenalin. Ini kan aneh. Terus kenapa Nora mau percaya sama Ito? Ini yang jadi pertanyaan, kenapa dia percaya sama Ito? Ya saya lihat dia baik, terus kerjanya juga bagus. Orang tuanya kebetulan di Bangka, dua-duanya punya perusahaan tambang. Dan emang kebetulan tuh saya belum pernah dikenalin sama keluarganya, tapi dia janji mau kenalin saya secepatnya. Tapi saya udah yakin, karena saya juga pernah diajak ke sini. Walaupun saya nggak masuk, tapi saya yakin dia emang kerja di sini dan dia emang atasan dari perusahaan ini. Atasan? Berarti dia yang punya perusahaan ini? Iya. Iya. Maksudnya alasan kenapa Mbak bisa yakin mau tunangan sama dia gitu? Baik sama saya, perhatian juga. Pokoknya saya ngedapetin kebahagiaan deh sama dia gitu. Yang mapan dia lah Mbak pasti. Mapan? Iya. Tapi kalau dari orang tua sendiri udah kenal sama dia? Orang tua aku kenal, tapi kebetulan aku belum dikenalin. Enggak, yang dari orang tua Mbak dulu udah tahu dia siapa? Udah. Udah restuin gitu? Udah restuin. Tapi ya gitu, saya dijanjiin karena keluarganya di Bangka, ya udah saya maklumin aja kan. Terus dia bilang dia keluarganya mau balik ke Bangka, dia tiba-tiba nggak ada kabar sama sekali sampai sekarang. Saya nggak tahu kemana.